Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi menjelang siang, Bu Desa. Terima kasih ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan saya, yaitu refleksi kurikulum yang sudah kita laksanakan. Nah, di sini kita akan membahas apa saja yang sudah kiat-kiat yang sudah kita laksanakan dan apa yang belum, agar sekolah kita semakin maju. Ada yang jelek kita adakan perbaikan supaya kita nanti menjadi hijau semua di rapor pendidikan. Sebelumnya saya akan membacakan visi dan misi TKN 2 Grup. Nah, di sini saya bacakan, yaitu visi kita adalah terwujudnya peserta didik yang bertakwa, kreatif, mampu berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif, mandiri, sehat jasmani dan rohani, serta mampu berpikir kritis. Kemudian, misinya apa? Yang pertama adalah mengintegrasikan nilai-nilai agama sederhana melalui cerita. Selanjutnya, mendorong rutinitas doa dan kegiatan keagamaan yang menyenangkan. Ibu-ibu bisa melihat visi dan misi itu sudah saya tempel di depan kantor. Kemudian tujuan daripada visi dan misi kita itu apa? Salah satunya adalah tujuannya dalam kurun 1 tahun minimal 85% peserta didik mampu menunjukkan sikap bertakwa, memiliki karakter melalui penerapan pembiasaan, nilai-nilai keimanan dan interaksi sehari-hari di sekolah dan lingkungan masyarakat. Itu adalah minimal ya. Jadi kita di sini memakai standar. Misal kalau yang berhubungan dengan sikap bertakwa, otomatis hubungannya dengan keagamaan, kemudian untak. Nah, itu kan kita kan minimal ketika anak sudah keluar dari sini, outputnya seperti apa? Kalau yang Muslim sudah bisa apa, Bu Guru? Kita usahakan untuk bisa membaca ayat-ayat pendek. Sudah bisa membaca ayat-ayat pendek. Biasanya kalau ayat-ayat pendek itu ada batasan. Nah, jadi misal saya punya ayat pendek dari surat ini sampai surat ini. Nah, seperti itu ya. Jadi punya target minimal 85% peserta sudah bisa itu. Kemudian yang Hindu bagaimana, Bu Desa? Untuk yang Hindu, proses persiapan persembahyangan, Bu, misalnya buat canang, kita bisa melibatkan orang tua untuk proses pembuatannya agar anak-anak bisa terbantu dengan kehadirannya orang tua. Baik. Kalau Bu Ning kira-kira apa, Bu Ning? Kira-kira untuk yang kita mencapai 85% untuk kegiatan keagamaan. Mungkin karena di sini kita sering kita praktikkan sholat, dimana kalau anak-anak itu kita suruh sholat tepat waktu itu untuk muslim. Jadi tetap kita mengingatkan bahwasanya anak-anak sholat 5 waktu. Tetapi di sini kita kan punya andalan. Salah satunya adalah kegiatan tahfiz. Nah, di tahfiz itu pasti ada ya untuk latihan bacaan sholat. Nah, dari situ minimal anak keluar dari sini sudah bisa melaksanakan bacaan sholat itu sudah lengkap sampai dengan tahiyat akhir. Ya, terima kasih. Ini adalah salah satu tujuan kita. Saya berharap semoga di kurikulum kita ini, kurikulum 2025 ini, kita sudah bisa mencapai 85% ya untuk kegiatan-kegiatan itu. Selanjutnya untuk kegiatan intrakurikuler, coba Ibu dibuka kegiatan intrakurikuler, kemudian ekstrakurikuler, kemudian kegiatan kokurikuler. Ada kegiatan di sini untuk kurikulum kita yang kemarin adalah memakai P5, sekarang memakai kokurikuler ya, diganti ya Ibu-ibu. Jadi kegiatan intrakurikuler kita itu adalah kegiatan apa? Apa Bu Desa? Kegiatan yang kita laksanakan
di kelas, kegiatan KBM ini. Nah sekarang kegiatan KBM ini kira-kira apakah ada kesulitan Bu Guru? Alhamdulillah kalau karena kita tetap melaksanakan pertemuan-pertemuan, kita sedikit terbantu untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang kemarin di dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Sudah semakin baik. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian Bu Ning sebagai guru yang baru di sini, kira-kira apakah Bu Guru Ning ada nggak kesulitan beradaptasi dengan anak-anak dan dengan lingkungan kita, dengan teman-teman tim kita? Alhamdulillah selama ini mungkin kalau bersama tim mungkin tidak ada kesulitan karena sudah kita biasa sama Iya. bos. Ya. Terima kasih Bu Ning. Oke, selanjutnya di sini kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang sudah kita laksanakan di kelas. Kemudian di sini ada loh pengganti dari P5 adalah kokurikuler. Apa saja kegiatan kokurikuler kita? Apakah ada kesulitan? Ada di sana kokurikuler kita itu adalah hari Senin kita melaksanakan upacara. Kita sudah laksanakan apa belum? Tetap kita. Kemudian memperkuat dimensi komunikasi kolaborasi. Nah ini adalah membiasakan anak-anak mengungkapkan apa yang dilihat, didengar, dikerjakan dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah petualangan literasi. Cuma di sini kita masih kurang ya Bu ya untuk masalah literasi. Jadi nanti semoga aja dengan kita kerjasama dengan Erlangga, anak-anak itu akan kan kita punya buku semakin senang membaca, tapi membaca gambar ya, membaca gambar. Kemudian setiap pagi kita berdoa. Kita sudah laksanakan ya Bu ya? Sudah. Berdoa. Kemudian untuk yang Muslim kita latihan sholat duha pada hari Jumat ya. Kemudian yang Hindu mantra Gayatri bagi yang beragama Hindu. Iya. Jadi mungkin kalau yang Muslim ada nggak penambahan? Tadi kan kita anjurkan untuk sholat 5 waktu dan kita setiap hari Jumat kita mengadakan sholat duha. Nah kemarin kita sudah melaksanakan sholat duha di mana Bu? Di musola. Di musola. Oke. Oke. Alhamdulillah kita sudah pernah melaksanakan di kampung. Kemudian yang Hindu di mana Bu Guru Desa? Di kampung juga Bu ada pura, di sana kita melaksanakan sembahyang bersama anak-anak. Baik, jadi kita untuk yang Muslim dan yang Hindu sudah melaksanakan. Yang Hindu di pura di sekitar rumah, kemudian yang Muslim di sekitar sekolah di musola dekat di sini ya sekitar sekolah. Kemudian yang setiap hari sudah kita lakukan adalah cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Sudah kita laksanakan. Kemudian ini yang belum, kegiatan sikat gigi. Nah ini kita minimal nanti kita kan kita sudah MOU ya dengan Puskesmas. Kita minta nanti ya yang Bu Hamdana sebagai penanggung jawab UKS, mohon nanti kita bagaimana supaya kita mendatangkan dokter ke sini. Dokter gigi. Jadi kita Bagaimana bisa praktek perawatan gigi. yang benar. Nah itu nanti yang akan kita laksanakan ya. Jadi ada beberapa yang memang kita belum laksanakan. Nanti insya Allah kedepannya kita akan laksanakan. Kemudian aktivitas berbagi. Nah ini ada kan, kita ini di TK kita sudah ada namanya pencerengan ya. Tiap hari Jumat yang Muslim mengumpulkan infak sekedarnya, yang Hindu juga dana punya. Nanti insya Allah yang Muslim kita pas bulan puasa akan berbagi dengan anak yatim atau dengan anak miskin yang kurang mampu. Kemudian yang Hindu akan dibagikan ke pura-pura terdekat. Kemudian hari Sabtu kita melaksanakan kegiatan apa? Kegiatan senam. Sabtu itu kita berolahraga, kemudian bisa kita laksanakan kerja bakti, pembersihan umum. Itu adalah kegiatan yang sudah kita laksanakan. Tapi ada satu tadi ya yang belum kita laksanakan, yang dengan apa itu dengan Puskesmas. Kita butuh mengundang dokter sepertinya, atau kita bersurat, insya Allah nanti kita akan laksanakan. Ya, karena memang kemarin sesudah adanya tim kesehatan yang turun ke sini setelah diadakan pemeriksaan, sebagian besar anak-anak kita itu memang banyak bermasalah di gigi, banyak yang sakit gigi ya. Itu makanya mungkin
penting sekali. Seperti katanya Ibu tadi, kita mendatangkan tenaga kesehatan atau dokter, lebih banyak seperti itu. Bagaimana kita mendidik anak-anak atau mengajarkan anak-anak bagaimana cara menyikat gigi yang benar, bagaimana cara memelihara atau merawat gigi supaya tidak ada yang berlubang, tidak ada yang sakit. Baik, itu untuk catatan kita ya, untuk catatan kita bahwasanya nanti kita butuh sekali itu. Ada mungkin penambahan? Mungkin Bunda, kalau masalah gosok gigi ini kan cuma masuk ke FR ya. Iya. Nanti bisa per kelas itu kita praktik langsungnya, nanti untuk gosok gigi per kelas, nanti anak yang bawa sikat gigi sama hormon. Oh iya, boleh. Nah, bagus itu. Jadi masuk divisi motorik ya. Jadi nanti dari masing-masing kelas dikoordinir ya. Bawa ayah. Baik, boleh seperti itu. Selanjutnya untuk ekskul, di sini kita ekskul itu adalah tari, menyanyi, puisi, drum band dan mewarnai. Nah di sini saya pengen untuk mewarnai itu saya sendiri yang pegang. Saya pengen membuat kelas mewarnai biar nanti ada anak-anak yang berbakat. Nanti ketika ada lomba kita sudah siap. Insya Allah ini sudah mulai. Kemudian yang tari saya berencana mengundang. Saya pengen mengundang pelatih tari, entah tari dari Bali atau saya kemarin sempat ditawarin dari Taman Budaya ya. Jadi atau di sini juga ada yang memang anak yang dari Sanggar. Nanti kita untuk semester 2 kita laksanakan ya. Kemudian untuk drum band, bagaimana drum bandnya Bu Ning? Alhamdulillah drum bandnya bisa kita ada program atau jadwalnya itu sekali sebulan ya Bunda. Kita latih anak-anak, tapi sekarang supaya sekolah kita bisa maju, gimana kalau kita mendatangkan pelatih gitu? Oh iya, baik. Kebetulan saya punya teman pelatih Pak Idris ya. Insya Allah nanti saya juga rencana semester 2 itu drum band saya undang pelatih. Kemudian untuk menari kita sudah ada bisikan ya, obrolan kita akan mengundang pelatih juga untuk nari. Jadi saya ingin nanti pas anak-anak keluar itu mereka sudah mampu yang seperti itu. Biar kita itu punya minimal adalah kita itu gaungnya. Sekarang kan sudah mulai menggeliat. Jadi untuk selanjutnya biar kita juga berdiri untuk sekolah kita. Oke, baik, untuk kegiatan ekstra, intra dan kokurikuler sudah selesai. Kemudian untuk refleksinya, untuk rapot pendidikan kita, ternyata rapot pendidikan kita ini masih ada yang merah ibu-ibu. Nah, salah satunya, nah ini yang merah itu yang ini ibu-ibu. Jadi di sini ada masalah kemitraan dengan orang tua, kemudian sama pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi. Nah di sini kemitraan dengan orang tua ini kita masih merah ibu. Coba kira-kira apa ya yang bisa kita kerjasama dengan wali murid. Tadi saya sudah ini ya dengan Bu Desa, bahwasanya anak-anak kita itu mau belajar membuat canang. Nah kira-kira yang muslim apa ya? Maksud saya bukan yang muslim dan yang Hindu ya, karena ini kita mitra itu mana-mana. Jadi kita anggap aja umum. Saya ngambil dari yang Hindu. Dapat kalau anak muslim juga belajar buat canang, sepertinya nggak masalah. Anggap aja itu adalah kreativitas gitu. Sekarang yang Hindu kira-kira apa ya? Yang muslim maksud saya, yang muslim. Ini kan tadi yang Hindu sudah ada. Nah sekarang kita semua umum. Ada lagi nggak kira-kira? Yang bermitra dengan orang tuanya. Ini mungkin ya, ini kan untuk pelaksanaan yang ada kaitannya dengan parenting. Bukan keagamaan, parenting. Walaupun ini adalah kegiatan parenting, ibu ada juga kegiatannya dengan kegiatan keagamaan. Nah, nanti di dalam pelaksanaan lupa Bu. Untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan ini kan untuk praktik yang di rumah. Mungkin perlu kita mengadakan pertemuan dengan orang tua bagaimana supaya apa kegiatan yang di sekolah itu bisa dilanjutkan di rumah. Misalnya kayak menghafal. Percuma anak-anak menghafal di sini kalau tidak ada di rumah
nyambungnya di rumah kayak kegiatan-kegiatan yang apa namanya dengan keagamaan. Dilakukan di sekolah itu orang tuanya, tugas orang tuanya yang mengulang. Betul. Nah itulah saya bagaimana kira-kira, saya cuma pengen misal ya Bu ya, ini kan tadi wacana, bagaimana kalau cooking class, kira-kira ada nggak wali murid kita itu yang bisa membuat jajan, kemudian jadi kita bikin cooking class di sekolah, contoh itu, misal ada orang tuanya bisa buat donat, ada nggak orang tuanya siapa, orang tuanya Alif, bagaimana kalau anak-anak kita ajak membuat donat? Bagus itu. Nah kan itu salah satunya, biar ada hubungannya antara orang tua dengan bermitra lah dengan sekolah, dengan orang tua, dengan guru gitu loh. Jadi itu nanti ya kita agendakan ya. Kemudian ada juga nanti kegiatan parenting yang tahun kemarin kita sebenarnya sudah melaksanakannya, tapi cuma aplikasinya untuk pembuatan kupu-kupu itu belum terlaksana. Oke, itu adalah kegiatan parenting. Semoga nanti ada ide-ide lagi ya Bu ya. Itu kan dari cooking class, kemudian membuat canang, kemudian kolaborasi antara guru dan orang tua, biar anak-anak itu yang sudah menghafal di sekolah itu bisa menghafal juga di rumah. Ada lagi Bu? Pun kalau bisa kita adakan evaluasi gimana kalau sekali sebulan rutin sama wali murid, sehingga kita tahu gimana sampai perkembangan anak. Oke, betul. Ya, entah di sekolah maupun di rumah. Betul. Ini masuk betul di prioritas kemitraan dengan orang tua, yaitu kegiatan parenting bulanan. Jadi nanti kita buatkan ya kegiatan parenting bulanan. Jadi kita adakan aja lah, anak-anak dijemput kan, kita duduk-duduk di sini biar kita sekedar ngobrol kira-kira apa sih keluhan mereka, apa coba yang mau disampaikan. Kemudian jadi nanti antara orang tua dan guru tidak harus formal lewat WA, tapi langsung. Nah itu bagus sekali. Kemudian itu parenting ya Bun ya. Kemudian pembentukan kombel. Kita sudah punya kombel ya Bun. Kita sudah punya kombel dan tiap bulan, 1 bulan sekali di minggu pertama kita pasti membahas kegiatan-kegiatan apa yang akan kita laksanakan. Kayaknya itu saja ya. Sama literasi. Nah nih, pelatihan literasi dasar dan pembentukan komunitas. Di sini memang literasi kita kurang. Memang di Lombok Barat kurang sekali literasi dan numerasi ini. Nah ini setelah kita ada kerjasama dengan Erlangga, semoga kita tiap dana bos keluarkan ada kita sisihkan untuk pembelian buku. Semoga nanti insya Allah masing-masing kelas kan ada pojok bacanya ya, biar anak-anak bisa membaca gambar. Syukur-syukur ada yang sudah bisa membaca, bisa langsung membaca cerita. Sepertinya ini saja ya. Nanti selanjutnya kita teruskan lagi. Jadi untuk rapot pendidikan kita memang ada yang sedang, ya nilainya sedang, yaitu kemitraan dengan orang tua dan literasi. Ada yang ditanyakan? Silakan. Sudah cukup? Iya. Itu saja Ibu-ibu ya. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Saya beri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.